Oke, kita akan mulai yang untuk monthly webinar kali ini dengan ada topik mindset trading dan investing. Karena ini basic yang harus kita perhatiin juga. Karena banyak, bahkan mungkin sekitar 80-90% orang ketika masuk ke stock market, masuk ke saham itu masih bingung milih sebenarnya mau jadi trader atau mau jadi investor gitu. Kemudian kalau kita lihat banyak juga apa ya asumsi mindset kalau saham itu ya mesti invest aja atau saham itu ya trading aja gitu. Jadi mindset-mindset seperti itu harus kita rubah. Nanti juga saya juga jelasin kenapa market itu sebuah stock market, sebuah pasar saham itu nggak cuman bisa ngandalin invest doang, gitu. Tapi harus juga ada yang trading. Nanti kita akan bahas ya. Oke, sebelumnya yang baru join, yang baru pertama ikut join ya, welcome ya. Silakan nikmati monthly webinar kali ini. Yang sudah biasa, silakan juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ya kita akan bahas ya. Jadi sebelum kita mulai, kita akan ada disclaimer on ya. Jadi isi presentasi ini didasari oleh analisa pribadi dengan mengkombinasikan ekonomi makro, fundamental, dan teknikal. Kemudian analis hanya memberikan pandangan tanpa ada unsur mengajak atau memaksa untuk membeli sebuah instrumen. Ya, kemudian segala bentuk kerugian yang terjadi di luar tanggung jawab analis yang memaparkan presentasi ini. Dan mohon untuk analisa ulang sebelum melakukan transaksi pada instrumen tertentu. Oke, kita akan lanjut dari monthly market update dulu dengan tema baru habis itu kita baru jelasin tentang mindset trading dan investing. Nah, ini ada topik-topik yang akan kita bahas hari ini. Ya, ini yang akan kita bahas hari ini. Kemudian apa yang terjadi dalam sebulan ini? Ya, kita akan lihat dari sisi makronya. Ya, Amerika Serikat baru saja melakukan pemilihan presiden, ya, di mana pemenangnya adalah Trump. Jadi Trump kembali menjadi presiden US per secara resmi itu per 20 Januari 2025. Ya, jadi sementara masih Biden. Nah, 2 bulan lagi, sekitar 2 bulan lagi itu udah pemerintahan Trump. Di monthly webinar sebelumnya kita juga udah bahas beberapa program Trump yang mungkin secara inti adalah dia lebih memfokuskan untuk make America great again ya. Jadi lebih ke menguatkan Amerika secara ekonomi lagi, membanggakan apa yang disebut sebagai produk Amerika ya. Jadi dia sudah akan mereduce lagi barang-barang yang di luar produk Amerika gitu. Jadi dia ada pelan-pelan eh, membalikkan produk domestiknya lah istilahnya gitu. Kemudian nanti juga dia mengurangi beberapa hal yang menurut dia tidak berguna ya. Banyak banyak hal kemudian seperti pengurangan suplai senjata gitu-gitu ke Ukraine ya kayak gitu ya atau tempat apa negara-negara sekutunya gitu. Nah, jadi kalau Trump itu lebih ke otak dagang. Kalau Biden itu kan lebih ke politician yang mencari duit juga dari perang ya. Nah, sedangkan kalau Trump itu enggak, Trump itu lebih otak bisnis lah. Emang dia bisnismen sih gitu. Jadi apapun yang dipikirkan itu lebih ke otak dagangnya gitu. Nah, yang akan dilakukan salah satu dari sama Trump itu juga dengan China ya. Biasanya dia akan sensitif dengan China karena China kan salah satu negara yang memiliki produk yang bagus, mungkin penyebaran produknya juga besar ya. Jadi memang tantangan Amerika di bawah pemerintah Trump itu adalah salah satunya adalah China. Walaupun China saat ini secara ekonomi juga masih berat ya. Ini apapun namun tetap China itu salah satu negara yang kuat ya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau sambilan ada yang bertanya silakan ya. Nah, kita akan update sedikit Amerika Serikat. Nah, The Fed kemarin kembali menurunkan tingkat suku bunga mereka sebesar 25 basis point di bulan November. Ya, kalau kita lihat eh, berarti masih ada sekali lagi kalau masih lancar untuk tahun ini The Fed mungkin akan turun lagi sebesar 25 basis point ya. Jadi untuk saat ini Fed Fund Rate itu sekitar di 4,75%. Ya, jadi
saat ini suku bunganya juga udah mulai melandai. Kemudian kalau kita lihat dari sisi inflasi dan inflasi inti juga secara inflasi mungkin ada sedikit peningkatan ya ke level 2,6 dari 2,4%. Dan eh, peningkatan inflasi dorong oleh penurunan yang lebih kecil pada harga energi, terutama bensin dan bahan bakar minyak. Sementara harga gas alam tetap stabil. Jadi yang mendorong inflasi yang naik itu adalah lebih ke bensin, bahan bakar minyak ya. Kemudian shelter menjadi kontributor utama juga dalam inflasi bulanan dengan kenaikan 0,4% yang menyumbang lebih dari setengah kenaikan CPI bulanan. Jadi shelter, sewa rumah lah, kontrak rumah, itu menyumbang menjadi kontributor utama untuk peningkatan bulanan dari inflasinya. Kemudian inflasi inti tetap stabil di level 3,3%, ya, menunjukkan tekanan harga inti seperti makanan, transportasi, dan kendaraan mulai melunak. Ya, jadi inflasi inti eh, di luar apa ya, di luar bensin, di luar bahan bakar segala macam sebenarnya udah cukup stabil. Kemudian meski inflasi meningkat, anggaran rumah tangga sedikit terbantu oleh melambatnya inflasi makanan dan transportasi serta harga kendaraan yang terus turun. Ya, jadi ya kadang tuh inflasi naik bagus, ya, naik terlalu over yang nggak bagus, turun pun bagus, tapi turun terlalu over juga nggak bagus ya. Jadi harus balance. Ya, kemudian itu dari sisi inflasi kita akan lihat dari sisi PPI ya, atau kita lihat gampangnya adalah di eh, harga di sisi produsen ya. Kalau tadi CPI itu harga di sisi konsumen dan ini harga di sisi produsen. Nah, kalau kita lihat di produsen PPI, PPI ini meningkat lebih cepat dari pada bulan sebelumnya ya, dari 1,9% naik ke 2,4% dan melampaui ekspektasi pasar, menunjukkan adanya peningkatan tekanan harga di tingkat produsen. Kenaikan ini bisa mencerminkan peningkatan biaya produksi yang kemungkinan akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi di masa depan dan berpotensi memperkuat tekanan inflasi konsumen. Dalam konteks historis, angka 2,4% masih di bawah rata-rata histori, yaitu 3% rata-rata. Tetapi kenaikan terbaru ini mengindikasi adanya pemulihan tekanan harga produsen setelah periode moderasi sebelumnya. Dan dampak potensialnya jika tren kenaikan ini berlanjut, inflasi konsumen dapat terpengaruh, memperkuat argumen bagi Federal Reserve untuk tetap berhati-hati dalam pengaturan kebijakan moneter ya. Jadi kalau dari sisi harga, dari sisi produsennya udah mulai naik, biasanya impact-nya pasti ke konsumen juga akan berimpact gitulah. Ini wajar. Ketika misalkan di tingkat produsennya harga bahan bakunya naik, harga bahan bakarnya naik, kemudian bisa juga harga bahan baku tuh naik tuh karena ketidakstabilan ekonomi, kestabilan global itu sangat-sangat mempengaruhi harganya. Sehingga produk yang yang harus dibuat oleh sebuah perusahaan, sebuah pabrik itu pasti akan meningkat cost-nya. Nah, ketika cost-nya meningkat, otomatis kan harganya juga harus naik. Nah, begitu harga pasaran naik, harga jualnya naik, otomatis kan harus apa? Harus bisa menekankan bisa menekan pembelian konsumen ya, transaksi konsumen, penjualan gitu. Jadi ketika konsumen lagi mulai melemah lagi, kemudian harga barangnya naik, otomatis inflasinya akan naik ya. Dan ingat lagi, inflasi kan naik nggak cuman hanya karena demand ya, tapi kan ada dua ya, cost push inflation. Jadi kalau PPI-nya naik, itu biasanya lebih ke cost push inflation. Jadi inflasi yang terjadi dari sisi biaya. Nah, sedangkan demand pull inflation itu adalah inflasi yang terjadi diakibatkan oleh dari sisi permintaan. Ya wajar ya, kalau misalkan permintaan naik, pasti harga akan naik gitu. Itu udah lumrah gitu. Nah, kalau ini PPI-nya nggak turun juga, dan mungkin di bulan November ini juga dia naik, Desember dia naik, biasa wajar sih. November, Desember akan naik ya, karena udah musim liburan ya. Kemudian musim dingin, biasa energi pasti akan naik lah. Harga-harga bahan bakar itu pasti akan melonjak karena permintaan. Otomatis inflasi sama PPI juga mungkin harusnya akan meningkat juga. Jadi agak sulit untuk bisa turun gitu. Ya, oke.
Next, kita akan lihat dari sisi unemployment rate ya. Unemployment rate itu stagnan dalam 2 bulan terakhir ya. Ya, setelah kemarin sempat meningkat ke 4,3%, yaitu untuk memicu the Fed untuk cut rate. Nah, habis itu udah mulai stabil. Nah, pasar tenaga kerja stabil dan tidak ada lonjakan pengangguran atau penurunan tajam, meskipun partisipasi tenaga kerja sedikit menurun. Dan kenaikan kecil dalam pengangguran permanen bisa menjadi sinyal awal perlambatan di pasar kerja, meski belum mengkhawatirkan. Kondisi ini menunjukkan pasar tenaga kerja yang kuat, tetapi tantangan jangka panjang bisa muncul jika partisipasi terus menurun ya. Jadi kalau ini di sisi lain juga sangat berpengaruh terhadap inflasi juga ya, yang terutama itu adalah unemployment rate. Ketika orang mulai kehilangan kerjaan, otomatis sudah kehilangan pemasukan, itu akan berdampak pada daya beli. Nah, ketika orang udah tidak ada pemasukan, daya beli pasti akan turun, sehingga berimpact kepada inflasi, berimpact kepada GDP pada akhirnya gitu. Jadi semuanya saling berkaitan. Kita nggak bisa eh, apa ya istilahnya, nggak bisa melepaskan satu sama lainnya lah gitu ya. Jadi semuanya akan berkaitan sekali. Oke, kita akan lihat ini, kalau ada yang mau bertanya silakan ya langsung di chat aja. Harusnya chatnya bisa ya. Tadi udah gua setting chatnya udah bisa allow untuk semuanya. Jadi silakan di chat kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau langsung pakai apa? Mau pakai suara langsung ngomong boleh silakan. Oke, next kita lanjut. eh kita akan ngobrol soal jobless claim ya. Setelah employment rate, kita juga akan ngomongin job update soal jobless claim. Jadi jobless claim ini klaim pengangguran yang biasa diupdate setiap akhir minggu. Nah, kalau kita lihat juga klaim pengangguran juga menurun ya, otomatis. Kalau kita bandingin sama unemployment rate ya, yang stagnan di 2 bulan terakhir, harusnya November pun juga akan stagnan juga. Maksudnya akan turun juga jobless claim ya. Jadi eh, secara secara artinya apa? Artinya adalah untuk dari sisi ketenaga kerjaan itu masih cukup kuat untuk saat ini. Jadi tidak ada kekhawatiran lah. Oke, next kita akan lihat dari sisi China ya, stimulus China, ekonomi lesu, pemerintah resmi guyur stimulus jumbo. Oke, Eh, dia pemerintah China itu resmi mengguyur stimulus jumbo itu sebesar 21.000 T, 21.900 triliun rupiah. Ya, jadi cukup besar ini untuk demi mengangkat ekonominya China ya, ya udah 2-3 tahun terakhir itu melemah. Ya, tapi kalau kita lihat stimulus yang diberikan masih belum mendapatkan dampak yang cukup signifikan ya terhadap China ya, karena dari sisi inflasi aja masih turun, baik itu secara year on year maupun secara bulanan. Secara bulanan juga masih turun, bahkan masuk lagi ke deflasi -0,3%, sedangkan inflasi secara year on year-nya itu bertahan di 0,3%. Kemudian China juga salah satunya memberikan stimulus kepada eh, masyarakatnya adalah dengan menurunkan interest rate ya. Interest rate-nya juga turun ke level 3,1%. Kemudian dari sisi manufacturing PMI juga masih cukup kuat di level 50. Ya, baik itu non manufacturing sama service PMI juga masih cukup oke. Ya, jadi tapi dari sisi inflasi, dari sisi daya beli segala macam masih belum kelihatan. Ya, mungkin stimulusnya baru dilepas atau apa, kayaknya baru sebulan ya. Ya mungkin belum memberikan dampak yang cukup signifikan ya. Tapi kita akan lihat November Desember nanti akan seperti apa. Dan kalau kita lihat Indonesia yang terakhir ya. Indonesia kalau kita lihat GDP Indonesia masih tertahan bergerak di sekitar 5% ya. Jadi kalau kita lihat PDB kita masih bertahan di level 4,95% ya, emang nggak jauh-jauh sih. GDP kita mungkin sekitar 5 sampai 10 tahun terakhir kan masih bergerak di level 5% ya, kecuali di COVID. Nah, kemudian inflasi kita sudah balik lagi naik ya secara month to month ke level 0,08% dari yang tadinya minus 0,12%. Kalau nggak salah kita itu terjadi deflasi sebesar
sebanyak 4 bulan berturut-turut. Nah, sedangkan dari sisi inflasi secara tahunan itu masih bertahan di level 1,71%. Kemudian interest rate kita masih di level 6% ya. Dan terakhir untuk yang bulan November itu juga BI masih menahan tingkat suku bunganya mereka ya. Di BI rate-nya masih di level 6%. Oke, Big Bangs nanti kok itu ya. Masih jauh. Maksud saya kalau ada yang mau bertanya soal seputar makroekonomi, silakan. Ya. Nanti kalau yang saham nanti kita tanyanya di belakang. Eh, akan gue jawab di belakangnya. Oke. Nah, ini ada target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3. Ya, ini GDP kita masih berada di level 4,95%. Turun dari 5,5%, 5,05% di kuartal sebelumnya. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya konsumsi rumah tangga. Nah, ini yang mungkin yang paling berdampak ya, penurunan konsumsi rumah tangga. Kemudian terutama juga tidak ada momen besar seperti Ramadan dan Idul Fitri. Nah, biasanya kalau Indonesia itu naiknya inflasi segala macam di GDP-nya akan tertolong oleh dari misalkan ada hari raya Idul Fitri, kemudian kalau akhir tahun mungkin ya Natal segala macam. Nah, tapi kalau lagi nggak ada hari libur apa hari besar apa segala macam pasti ya cenderung akan stagnan. Apalagi juga banyak masalah, banyak belum ada soft problem ya yang ditawarin oleh pemerintah untuk saat ini, malah mungkin kalau kita lihat PPN minggu apa tahun depan juga masih naik 12%, ya jadi itu cukup berat untuk kita. Nah, namun investasi naik 5,15% secara year on year dan didorong oleh proyek ibu kota baru. Nah, ini investasi naik tuh lebih ke invest di IKN ya. Kemudian pemerintah fokus meningkatkan konsumsi dan investasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada kemudian Presiden kita Pak Prabowo ini mencanangkan optimis capai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Jadi kita akan ngejar GDP kita 8% selama pemerintahan Pak Prabowo. Nah, apakah ini akan sampai apa enggak? Ya kita akan lihat apa yang menjadi program utama ya. Maksudnya strategi untuk mencapai 8% GDP itu seperti apa? Yang pertama yang udah dilakukan juga dari zaman Pak Jokowi itu ya hilirisasi sumber daya alam ya, di mana kita sudah tidak mau menjual produk bahan-bahan mentah yang di mana itu jelas cukup merugikan kita dan bahkan lumayan merugikan kita ya. Makanya kayak nikel kan sekarang kita udah lumayan banyak ada smelter, kemudian ada smelter emas dan smelter dari berbagai eh, apa logam mulia ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi SDA, memperkuat proses pengelolaan SDA di dalam negeri guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Indonesia di pasar global ya. Jadi setidaknya bahannya udah jadi setengah. Nah, itu pasti nilai tambahnya lebih tinggi. Kemudian peningkatan investasi, mendorong masuknya investasi, baik domestik maupun asing, dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperbaiki regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi ya. Jadi ini salah satunya mungkin juga eh, kita akan mengadakan tax amnesty, tax amnesty lagi ya untuk yang ketiga kali ya. Nah, itu juga untuk mendorong salah satunya adalah supaya orang bisa mau berinvestasi gitu. Kemudian pengembangan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan efisiensi logistik yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi kontribusi berapa persen Kak sama pertumbuhan ekonomi juga gak ada laporan ya. Itu nanti coba gue cari ya. Hilirisasi itu masih belum setahu saya eh, komoditas kita itu yang paling kuat itu masih batu bara sama minyak. Tapi kalau hilirisasi kayak produk-produk metal, logam segala macam itu memang masih belum gede. Kan yang dicanangkan 2 tahun terakhir itu adalah nikel. Nah, sedangkan suplainya nikel aja berlebihan gitu loh. Makanya harga nikel juga nggak kemana-mana. Jadi eh, seingat saya kalau kita bukan seingat saya, setahu saya Indonesia itu masih paling banyak itu adalah ekspor eh, minyak mentah dan juga batu bara. Sehingga makanya
Kita ini masih dicap sebagai negara negara komoditas ya, kayak gitu. Kemudian program sosial ya, ini meluncurkan inisiatif seperti pemberian makanan bergizi gratis kepada anak-anak dan ibu hamil untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas jangka panjang. Ya, jadi ini yang program makan gratis bergizi segala macam juga kita akan lihat perkembangannya ya. Nah, semoga GDP-nya 8% bisa kecapai. Kalau nggak salah dulu paling tinggi itu zaman Presiden SBY ya, 7% itu sempat di reach ya. Nah, itu tergantung nanti seperti apa Pak Prabowo bisa membuat GDP Indonesia naik 8%. Kenapa ini penting? Karena 8% GDP itu kalau naik 8% itu sangat bisa mendongkrak performa investasi kita. Ya, ketika satu negara punya performa GDP yang bagus, otomatis kan orang, terutama asing, itu akan lebih percaya, oh ini negara bagus karena GDP-nya aja 8% gitu. Nah, jadi ini sangat penting untuk kita. Kalau GDP kita stuck di 5% terus, itu menurut saya juga akan tidak bagus dan susah untuk berkembang lagi. Masa negara sebesar Indonesia masih stuck di 5% gitu ya. Jadi semoga eh, 8% yang tercapai ya biasanya akan tercermin dari mana? Dari ISG-nya dulu. Nah, ada yang bilang ISG itu adalah cerminan ekonomi Indonesia 6 bulan ke depan. Ya gitu. Biasanya sih bilangnya kayak gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Kemudian kita akan ke global indikator ya. Jadi kalau biasanya saya juga akan melirik, kita akan lihat sebenarnya secara global, entah itu dolar, emas, produk minyak mentah itu harga pergerakan harganya seperti apa gitu ya. Jadi kenapa ini penting? Ini menurut saya adalah cara gampang kita melihat apakah global itu baik-baik saja atau ada indikasi apa gitu ya. Kita akan lihat dari sisi rupiah ya. Mata uang kita walaupun melemah di akhir-akhir ini menurut saya secara teknikal pun dia harusnya akan ada penguatan. Penguatan bukan naik ke atas ya. Kalau rupiah terhadap dolar kan penguatan itu ke bawah. Jadi sepertinya mulai ada indikasi rupiah itu akan menguat. Ya, apalagi kalau dia ini secara teknikal dia ada polarizing wedge. Ya, kalau dia mulai belok ke level 15.800, nah itu kemungkinan besar dia masih bisa turun ke level 15.300 ya. Jadi dalam waktu dekat ini rupiah ini punya peluang untuk bisa menguat terhadap US dollar. Dan artinya apa? Kenapa harus rupiah? Karena rupiah itu sebagai indikator alertnya kita lah. Kan ketika sebuah negara dapat inflow uang, otomatis kan mata uangnya akan menguat. Begitupun sebaliknya, ketika sebuah mata uang itu melemah, biasanya ada outflow yang terjadi, ada uang yang keluar dari si eh, negara itu gitu. Kayak gitu. Jadi makanya rupiah itu sebagai indikator bagi saya ketika melihat, oke, sekarang rupiah udah menguat, tapi kok foreign flow-nya itu belum masuk ke IHSG gitu, contoh. Nah, biasanya rupiah menguat, yang harus kita lihat itu adalah obligasinya. Apakah obligasi harganya naik? Kalau dia naik dengan rupiahnya menguat, ya berarti biasanya uang itu akan masuk dulu ke obligasi dulu, habis itu baru masuk ke pasar saham. Biasanya begitu, ya. Nah, dan perlu diingat juga, biasa uang asing itu enggak berarti misalkan gini, dari Amerika langsung ke Indonesia enggak. Dia tetap ada 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 ratingnya lah gitu. Jadi misalkan dari US keluar, itu biasanya dia akan mengincar negara-negara maju dulu. Misalkan Jepang, Korea, kalau untuk Asia ya. Jepang, Korea, China. Nah, itu dulu. Kemudian setelah itu baru turun tuh ke Singapura. Nah, kita biasanya akan dapat dari yang Singapura. Singapura akan nyebar ke Malaysia, Vietnam, India, yang kayak gitu. Nah, begitu nanti misalkan di China terjadi outflow,
Singapura yang terjadi inflow, kemudian Taiwannya outflow, Koreanya outflow, Jepannya outflow, biasanya akan lari ke Singapura. Singapurnya, kalau dolar Singapura menguat terhadap mata uang yang lain, otomatis itu biasanya ada indikasi uangnya masuk ke sana. Nah, begitu nanti masuknya ke kita juga, ya. Biasa alur alur dana asing itu seperti itu. Jadi nggak muluk-muluk langsung dari Amerika langsung ke Indonesia, nggak gitu caranya. Karena makanya setiap negara kan punya kredit rating kan. Nah, itu yang membedain, itu yang melihat orang, para investor ya, fund manager segala macam, itu yang membuat mereka untuk bisa eh, menyusun resiko-resiko negara mana yang paling besar. Biasanya kalau resiko sebuah sebuah negara yang besar itu pasti dapatnya kecil satu, kemudian yang kedua biasanya dapatnya terakhir, ya itu ya. Oke. Nah, secara rupiah punya potensi untuk menguat. So, mudah-mudahan ISG-nya juga akan menguat. Nah, dari sisi dolar indeks sudah menguat dari harga 100 sampai ke 107, bahkan hampir 108. Nah, area ini tuh adalah area resisten yang cukup kuat, yang sudah dites berbulan-bulan, bahkan bertahun. Ini dari tahun 2023, 2023 akhir sempat peak ke sini, kemudian turun lagi di 2024. Nah, sekarang ada potensi dia juga akan bisa terkoreksi. Kalau dia naik ke atas jebol level ini, maka rupiah tadi ini polanya gagal. Berarti rupiah masih akan terus melemah, ya. Jadi kita lihat nanti. Nah, kalau misalkan gini, jadi nggak selalu indikasinya ketika dolarnya melemah, dolar Amerika melemah, kemudian rupiah akan menguat, enggak juga. Makanya kita harus lihat ketika hari ini misalnya rupiahnya terhadap dolarnya menguat, kita lihat sebenarnya ini indikasinya adalah dolarnya yang melemah atau karena Indonesia sendiri terjadi inflow itu, ya. Jadi jadi itu pun harus kita telusuri lagi lebih dalam gitu. Jadi nggak melulu eh, dolarnya melemah terus rupiahnya em, menguat gitu. Nggak. Kadang ada juga dolarnya menguat, rupiahnya juga menguat, ya. Kan balik lagi, rupiah menguat juga karena supply, karena ada demand uang yang masuk ke Indonesia, otomatis rupiah terhadap mata uang yang lain pun selain dolar juga akan menguat biasanya. Nah, oke. DXY tadi masih dianggap masih di resisten ya. Kalau dia turun, ya mudah-mudahan kitanya rupiah menguat dan itu memberikan indikasi yang baik untuk IHSG kita. Kemudian kalau kita lihat dari sisi gold, ya, eh, gold sempat terkoreksi sampai ke level 2540-an, kemudian dia menanjak lagi, naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Eh, so far harusnya 2700 ini akan ketahan. Agak sulit kayaknya kalau gold untuk naik lagi ke sini dalam jangka waktu pendek ya. Kalau jangka waktu panjang sangat memungkinkan bahkan emas itu bisa menyentuh level 3000 ya, 3000 per ons itu sangat bukan sesuatu yang susah gitu ya. Jadi untuk sementara seharusnya gold mungkin akan konsolidasi di area ini dari 2500 sampai 2700-an lah, ya. Cuman so far hari ini kemarin kepentok di sini, ya kita lihat minggu depan apakah dia bisa break ke atas atau terkoreksi dan bergerak sideways. Kemudian kita akan lihat dari sisi US oil ya. Ini adalah minyak mentah dari sisi US. Nah, secara jangka pendek juga akan terkonsolidasi di level mungkin sekitar 72 sampai 65 ya, 65 66 sampai 72. Jadi mungkin dia akan bolak-balik di level area ini. Nah, jadi yang suka trading Medco, Elsa, Akra, apalagi Raja ya, itu harus pantau ini gitu. Nah, ini ada indikasi apa? Seperti ada double bottom ya. Ya kalau dia break sini berarti target next adalah sekitar 79 sampai 80, 79 sampai 80 ya. Kalau dia break level 72-an ini.
Tapi kalau enggak dia akan bolak-balik di sini. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Wah, kita baru setengah jam ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya seputar eh, update hari ini. Nah, ini kita akan lihat dari sisi ISG. Jadi banyak yang nanya ini ISG sebenarnya udah bottom apa belum gitu. Nah, kuncinya adalah menurut saya level resisten terdekat ISG ini itu di level 72 25 sampai 7250 itu harus di break untuk mengkonfirmasi dia terjadi pembalikan arah. Ya, ini kan terbentuk resisten ya di sini ya. Nah, ini kalau dia udah bisa belok ke sini, otomatis udah mulai naik. Nah, ketemu lagi di resisten ini. Mudah-mudahan ISG mungkin bisa jadi inverted head and shoulder. Ya, mungkin ini prosesnya harusnya sebulan ya, sebulan apa setengah bulan gitu. Ya, kita lihat. Jadi harusnya untuk dia tidak membuat low baru lagi sampai ini sebenarnya ada gap. Ntar kita buka chart ya. Ini ada gap. Nah, kalau dia besok patah lagi, minggu depan dia jebol ke bawah, maka ada kemungkinan ISG bisa nyentuh level 69-an lagi. Tapi kalau dia berhasil belok ke atas, otomatis dia mulai akan naik ke atas. Ya, udah mulai akan enak lah marketnya. Nah, saham-saham yang apa yang kita incar ya pasti akan kita lihat dari sisi blue chip. Ya, karena kalau blue chipnya memang nggak bergerak, otomatis ISG-nya akan bergerak gitu ya. Kita lihat dari sisi flow-nya asing. Jadi kalau kita lihat ya, ini grafik flow yang warna kuning, kita lihat outflow terhadap kita tuh lumayan besar. Apalagi kemarin kan muncul berita MSCI itu mengurangi bobot kita dari 2,5% menjadi 1,5%. Otomatis kita kehilangan 1% pembobotan di MSCI. Nah, ini mungkin kalau kalau saya rasanya udah terjadi di level-level inilah. Dari Oktober awal sampai sekarang, itu mungkin udah terjadi. Nah, harusnya ini akan segera berakhir. ISG yang konfirmasi balik ke atas, ya udah. Berarti kita masih udah bisa trading, udah bisa swing lah. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Ya, ini termasuk tadi udah harusnya udah kejawab ya, Ko Yulianto itu. Jadi harusnya kalau ISG-nya udah mulai break, ya Big Bang-nya pasti semuanya akan main. Jadi masuk di Big Bang apapun, Big Bang apapun juga pasti akan gerak sih, termasuk BRI. Ya, tinggal cari posisi aja. Itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut? Oke, kalau kita lihat, kalau ini nggak ada, kita akan bahas soal, eh, kita langsung masuk aja ya. Soal mindset trading dan investasi. Jadi topik ini eh, menjadi topik pembahasan kita di bulan ini ya. Kalau bulan lalu kan kita bahas soal time frame trading ya. Nah, bulan ini kita akan bahas soal mindset trading dan investasi. Seperti tadi yang saya bilang di awal, mindset trading dan investasi itu satu hal yang harus kita bedain karena banyak banget dan banyak bias ya. Ini di terutama sebenarnya ini terjadi semua semua saham dunia ya. Dunia bisnis pun begitu. Nah, termasuk juga dunia saham pun begitu. Jadi kalau orang yang pro investasi, pro invest long term, contoh misalkan Pak Lukas, Pak Lokeng Hong gitu ya, pasti dia akan mengatakan bahwa investasi itu ya kalian harus invest jangka panjang gitu loh. Kalian harus bisa value investing gitu. Karena apa? Karena pertama, biasanya kalau orang begitu based on experience dia satu. Karena dengan teknik itu dia berhasil. Tapi masalahnya kan nggak semua orang dengan teknik itu berhasil kan. Gitu. Kita diciptain oleh Tuhan dengan berbagai macam karakter, berbagai macam kemampuan, ya kan? Tentu tidak hanya mengandalkan satu metode doang, so gitu ya. Contohnya ya. Ya, jadi
umumnya kalau misalnya kita sesimpel apa ya, sesimpel contoh, eh, saya saya ini dulu suka mah, suka GERD ya, asam lambung suka naik segala macam gitu. Mungkin tuh saya ngalamin sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun itu sampai punya pikiran kayaknya gue sampai tua itu pasti susah sembuh nih gitu. Gitu. Akhirnya kan nyari pelan-pelan, oh gue nggak boleh makan ini, oh kalau misalkan lagi perut kosong nggak boleh makan ini, terus obatnya ini gitu. Perlahan disembuhin, perlahan disembuhin. Oh, akhirnya saya sendiri punya experience soal gimana cara menangani mah atau gimana caranya menangani asam lambung gitu. Saya sempat berhenti kopi karena saya penyuka kopi, akhirnya saya berhenti kopi ya karena mah. Tapi sekarang bisa dengan rutin sehari 2 kali minum kopi, nggak masalah gitu. Tapi saya tahu batas-batasnya di mana. Nah, nah, experience saya, apa yang saya alamin ini dan berhasil, itu nggak bisa, itu yang akhirnya ketika saya ketemu teman yang kena GERD, kena asam lambung juga, saya akan kasih tahu eh, experience yang menurut saya berhasil di saya tularin ke orang gitu. Nah, begitupun juga misalkan kalau Pak Lokeng Hong, Pak Lukas, ya, atau mungkin teman-teman yang menganut sistem value investing atau mungkin investing ya, jangka panjang segala macam, bagi mereka berhasil, ya mereka akan menjelaskan kepada semua orang bahwa ya kalian di saham itu memang seharusnya investasi. Tapi ada juga, ya ada juga trading. Orang yang jago trading, yang berhasil trading siapa? Oh, Michael Yo, eh, banyak ya, banyak banget yang sukses di trading ya. Yaitu mereka akan menjelaskan dari sisi tradingnya gitu, bahwasannya ya investasi saham itu apa, di saham itu lebih cenderung untuk untuk trading gitu. Market Indonesia itu cocok untuk trading lah ketimbang invest. Nah, itu jadi dua persepsi yang berbeda kan gitu. Nah, hari ini kita akan berbicara sebenarnya dua itu benar apa enggak sih gitu. Nah, makanya kita harus tahu cara kerja pasar modal itu. Nah, pasar modal khususnya saham tidak didesain untuk satu metode besar, namun ada dua metode besar gitu ya. Jadi sebuah pasar modal itu enggak akan bergerak. Nah, nanti kita akan jelasin dua metode ini apa. Pasar modal itu enggak akan bergerak pada satu metode doang gitu. Ya, pasar modal selayaknya pasar malam, pasar tradisional umumnya, di mana di sana terjadi supply and demand. Ketika ada orang lagi hype satu produk, dia akan harganya akan naik, orang akan berbondong-bondong, demand-nya naik segala macam. Kan itu yang terjadi di saham juga kan, gitu kan. Nah, dua metode ini itu adalah eh, investing dan trading gitu. Makanya market saham itu tidak hanya bergerak pada satu metode doang gitu. Nah, kita akan tahu, saya akan cerita sedikit tentang how to stock market work. Jadi ini kalian juga harus tahu gimana sih cara kerja stock market itu. Jadi stock market itu kan sebenarnya pada umumnya adalah sebuah kumpulan pasar. Misalkan apa? Pasar Jaya. Pasar Jaya itu ya kayak pasar Jaya. Kalau di sini kayak pasar Jaya Palmera, pasar Jaya, eh, pasar Kopro gitu-gitu. Nah, itu anggap itu ada sebuah lahan, sebuah media. Nah, dalamnya tuh orang jual sayuran, orang jual alat elektronik, orang orang jual TV, orang jual buah-buahan segala macam, orang jual daging, ayam segala macam ada di dalam semua kan. Nah, begitupun sebuah stock market juga, IHSG contohnya. IHSG itu sebuah media lah, sebuah pasar lah. Di dalamnya apa? Ada yang jual ayam juga, ada kan ada saham ayam, saham Java, ada saham main, ada saham Cepin. Kemudian apa? Ada banking juga, ada BCA, ada BRI, Mandiri, kemudian ada apa? Ada yang eh, jualan apa lagi? Jualan baju, ada RALS, LPPF, ada MAPI, MAPA gitu-gitu, ada yang jual minuman segala macam, ada kan? Kayak ADES segala macam.
Cleo. Nah, jadi sama gitu. Nah, stok market ini tidak akan bergerak jika tidak ada transaksi. Kan logikanya begitu kan. Misalkan kalian mau invest nih, mau invest di saham ayam. Oh, company saham Java ini bagus. Contoh ya, ini contoh. Saham company Java ini bagus nih, gitu. Gimana bisa dikatakan bagus? Ya, kalau tidak dia tidak kelihatan performanya gitu. Gimana kalian bisa mengharapkan harga sahamnya naik kalau orang tidak terjadi transaksi di situ? Ini kita tidak berbicara fundamental dari saham Java ya, tapi kita berbicara gimana harga saham ini, harga ayam ini bisa naik di pasar stock market ini kalau tidak ada orang yang trading gitu loh. Ya, ngerti ya. Jadi trading invest trading dan investing itu dua hal yang simbiosis mutualisme lah. Dua-duanya perlu gitu. Dari sisi trading pun ya harus ada orang yang invest gitu. Karena di orang yang invest itu kita akan bisa menilai oh ya secara secara value, secara bisnis perusahaan ini bagus gitu. Iya kan? Jadi nggak selalu invest itu salah, nggak selalu trading itu salah. Nah, makanya ada juga muncul di ISG ataupun di indeks-indeks yang lain, ada saham yang cocok untuk trading, ada saham cocok yang untuk invest gitu. Kayak contoh apa? Saham BJBR, BJBR, BJTM, itu kan saham yang nggak bisa ditradingin kan. Susah banget tradingnya. Kalau kita hidup dari ya kalau kita ini trading for living, tapi belinya BJBR, BJTM ya nggak makan dong. Geraknya pas dia deket dividen, habis itu di gap down ke bawah. Nah, terus saham seperti ayam, seperti DAS, DAAZ, seperti saham brand, itu kan nggak cocok untuk invest gitu ya. Itu lebih cocok untuk trading gitu. Nah, jadi ya how to stock market work ya, stock market nggak akan bergerak kalau dua hal ini nggak ada. Salah satu hilang aja tuh udah susah. Nggak ada orang yang trading ya gimana caranya ini saham yang dipegang oleh value investor, yang dipegang oleh investor itu akan naik, akan dihargain. Gimana cara cari gimana gimana taunya harga ini akan naik karena dihargain orang, ya kan? Ketika kalian mau jual, kalau orang orang nggak mau jual, kalian gimana jualnya? Kalau orang nggak ada yang mau beli, gimana orang mau jualnya gitu? Jadi dua-duanya berperan lah, dua-dua hal ini berperan. Nah, that's why kita harus tahu eh, bedanya invest dan trading gitu. Jadi dua hal ini sah aja dan dua metode ini eh, umum gitu. Jadi bukan bukan berarti trading itu salah nggak, atau mungkin berarti investing itu salah nggak juga gitu. Nah, contoh lain itu adalah kita lihat dari bid offer sudah mencerminkan bagaimana stock market itu bekerja. Ya, biasanya kalau kita lihat nih ada bid, ada offer, ini ada lotnya, ini ada lotnya. Kalian akan kalian tahu dari mana ini yang pasang siapa gitu, yang ngejaga harganya siapa? Pasti ya yang ngejaga harga, setiap saham itu punya yang namanya liquidity provider lah, yang ngejaga harganya gitu, yang menyesuaikan harganya dengan di pasar gitu. Nah, si liquidity provider ini kan akan menjaga tiap pagi dia harus pasang bid, dia harus pasang offer gitu-gitu. Ya, ada orang yang ngantri, muncullah permintaan, muncullah penawaran. Kemudian ada yang mau beli di harga ini, muncullah permintaan gitu. Jadi itulah yang terjadi di stock market gitu. Kita nggak bisa bilang trading tuh salah, yang cocok tuh invest. Ya enggak juga. Setiap orang punya eh,
Setiap orang tuh punya apa ya, punya karakternya masing-masing, punya kecocokannya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa ngelarang orang gitu. Yang penting kita tahu, gue masuk ke stock market, gue masuk ke pasar saham, gue maunya apa gitu. Ada orang yang mau invest ya invest, berlakulah sebagai seorang investor. Jangan karena lihat harganya turun, kemudian jual. Nah, itu bukan investor, itu trader. Kalau investor itu biasa akan jual barang, jual sahamnya, itu kalau misalkan performa perusahaannya udah tiga, setidaknya 3 bulan terakhir, atau mungkin 6 bulan terakhir, performanya menurun, atau mungkin perusahaannya bermasalah. Pasti saham yang dipegangnya akan dijual. Tapi kalau selagi performa fundamentalnya enggak jelek, enggak rusak, enggak mengalami penurunan, ya nggak perlu dijual gitu. Karena memang kita investor, yang kita lihat bukan pergerakan harga yang ada di bid offer, tapi kita lihat performa dari si perusahaannya gitu ya. Kemudian, lalu apa fungsinya mengenal mindset antara trading dan investing? Supaya apa? Supaya kita bisa belajar membedakan tujuan kita. Karena biasanya banyak kan yang awal-awal kalau baru belajar udah nyangkut terus baru nyari ini sama apa ya? Perusahaannya apa ya? Fundamentalnya bagus apa enggak? Supaya apa? Supaya ada alasan untuk dia hold karena dia nyangkut. Padahal awalnya masuk buat nyari cuan, buat trading. Nah, itu kan berarti ada yang salah dengan orang itu gitu loh. Wajar, karena dia masih baru. Tapi kalau kita-kita yang setidaknya udah trading 2 tahun, udah aktif 2 tahun di pasar modal ya, kalau ini aja masih susah, ya, ini aja masih susah ya sulit. Ini aja masih susah ya sulit. Menentukan tujuannya itu susah, ya udah sulit. Tuh, ya. Kita akan lihat mindset dagang dan mindset nilai instrumen ya. Jadi gua bagi dua, ini mindset seorang trader dan ini mindset seorang investor. Mindset dagang, kita lihat. Mindset dagang tuh ibaratkan kita tuh punya minimarket lah, punya toko kelontongan ya. Toko kelontongan ini apa biasanya? Bisa berdagang berbagai macam produk. Apa yang sedang hits bisa kita jualan, bisa ikutan jualan. Perputaran uang bisa cepat. Nah, stok mati adalah permasalahan minimarket. Jadi kalau ini ada produk yang udah melewati kadar luar salah atau sudah tidak bisa dijual, nah itu kan akan jadi masalah bagi si minimarket ini. Kemudian terdapat produk yang sudah tidak laku lalu diobral. Kan banyak tuh biasanya kalau udah menjelang expire mungkin harga diturunin, didiskon segala macam ya. Jadi, nah ini pun yang terjadi kita sebagai trader. Kita bisa berdagang berbagai macam produk. Kita bisa berdagang berbagai macam saham. Gua hari ini mau beli brand, besok gua mau beli MLPL, besoknya besoknya lagi gua mau beli Java. Bisa-bisa aja. Kan beda sektor semua kan, beda produk semua. Tapi saya bisa berdagang itu gitu loh. Ya apa bedanya kita sama si minimarket ini? Ya, kemudian apa yang sedang hits bisa ikutan jualan. Orang lagi hits kemarin terakhir lagi Sam Bakri lagi main, ya kita ikutan transaksi jual beli, cari trading, cari profit di Bakri. Kemudian perputaran uang bisa cepat, ya sama. Toko kelontongan atau minimarket nggak mungkin uangnya diem, pasti harus muter terus setiap hari, ya. Omsetnya harus muter terus, nggak bisa nggak bisa diem gitu. Kalau diem ya rugi. Stok mati. Nah, ini stok mati tuh ibaratnya kalau kita saham itu kayak sahamnya nyangkut lah. Nyangkut dan momennya udah lewat. Nah, itu susah. Adalah permasalahan minimarket. Karena stok mati, otomatis kan sebenarnya uang kita nyangkut di sini. Uangnya si minimarket ini nyangkut di sini. Udah nyangkut, nggak bisa diputar lagi. Nah, itu masalah banget. Menurut saya, kalau dulu saya pengalaman eh,
jual online segala macam. Paling paling berat menurut saya itu adalah stoknya mati, nggak keluar. Nah itu paling berat. Karena modalnya kan nggak bisa diputar kan. Kalau udah stok mati, udah kekunci, nih ya udah susah. Tapi kalau misalkan kita perputaran uang bisa cepat, walaupun cuannya cuma 1-2%, ya biasanya kan kalau minimarket atau kelontok eh, toko sembako gitu kan pasti marginnya tipis kan. Marginnya kan nggak mungkin tinggi gitu. Marginnya tipis. Nah, maka yang harus dikejar itu adalah perputaran uang yang cepat gitu ya. Jadi mending uangnya berputar lebih cepat tapi marginnya tipis ketimbang uangnya nyangkut di stok mati ini. Nah, begitupun kita sebagai trader pun ya begitu kan. Kita nyangkut saham nih, otomatis modal kita nyangkut di sini. Ya nggak bisa main ke saham yang lain gitu. Nah, makanya kita jadi trader juga harus punya mindset yang ini gitu. Kemudian terdapat produk yang sudah tidak laku. Nah, kira-kira kalau udah yang nggak laku, ya udahlah jual 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 rugi dikit. Yang penting modalnya balik, kita bisa trading yang lain. Apa bedanya? Sama kan? Yang penting mindsetnya dapat dulu. Karena banyak dari kita tuh mindsetnya itu nggak belum belum dapat gitu loh. Yang masih mencari, yang masih mencari mindset tujuannya apa, belum ngerti. Kalau misalnya gue mau jadi trader, apa yang gue harus lihat gitu. Nah, nah, di sini kalian harus punya mindset yang seperti ini. Mindset seorang pedagang yang lagi rame di mana, volumenya oke, kira-kira sahamnya bisa kita tradingin, ya udah ajar. Set target, margin berapa persen satu saham, target 1 minggu berapa persen kenaikan porto. Nah, itu harus kita ukur. Nah, simpelnya gini, coba setting satu seminggu portonya naik 2% atau portonya naik 1% aja udah cukup. Portonya naik 2% berarti sebulan porto naik 8%. 8 sampai 10%. 8% kali sebulan. Kali kali setahun. 96%. Itu hitungan gampang. Eksekusinya kan susah. Nah, tapi kita latihan. Seminggu ngejar 2% bisa nggak? Nah, 2% porto nanti kita bedah lagi. Nanti kapan-kapan gue bikin nih cara hitungnya. Gue ada cara hitungnya, tapi nanti kita kita sharing deh soal itu. Kalau misalnya teman-teman punya, udah bisa. Jadi pola pikirnya adalah gini. Portonya 2% per minggu kenaikannya. 1 minggu 2%. Nah, untuk mencapai 2% itu gue butuh trading berapa kali? Satu, modalnya per porsi sahamnya berapa? Satu saham setidaknya profitnya berapa persen? Kalau itu udah bisa diukur, udah gampang. Nah itu, coba ya. Saya kayaknya ada deh. Bentar, saya cari dulu. Eh, bentar, bentar. Nah ini sambilan saya cari. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan, silakan, silakan dropin pertanyaannya di itu di kolom pertanyaan ya. Itu kan ya nggak ya. Kita lihat. Saya cek dulu. Kayaknya saya sempat share di sini. Eh, sih. Oh ini ada. Sebentar. Ini sebenarnya ini dulu modulnya Hot Community. Hmm.
Ya, kalau mau ini bisa join community nih. Oke, ntar saya buka dulu. Saya pindah. Saya pindah share-nya dulu. Nah, udah kelihatan? Nah, ini. Nah, ini saya zoom dulu sedikit. Nah, misalkan katakan kita punya modal tuh 50 juta. Nol. Target seminggu 2%. Otomatis nilai 2% dari porto kita itu adalah, dari 50 juta itu ada 1 juta. Ya kan? Itu kan modal per saham. Ilustrasi misalkan modal saham tuh 20%. 20%, 20% dari 50 juta kan pasti 10 juta. Berarti satu saham kalau kita, misalnya kita beli yang 20% ya berarti 10%, 10 juta. Target profit katakan 3% ya, sekitar 300.000. Batasi resiko 200.000. Nah, asumsi end trade per minggu. Jadi asumsi berapa kali trading per minggu ya. Frekuensinya misalkan 4 kali. Nah, dengan standar menggunakan porsi 20% dengan target profit satu saham 3% dan kita kali tradingnya 4 kali. Ya, berarti 300.000 kali 4 kali 1,2 juta. Target kita 2%. Target seminggu udah kecapai. Selisih masih lebih 200.000 gitu. Kita ganti. Misalkan gue punya modal 10 juta. Mau trading misalkan 5 kali. Keuntungan per saham 60.000. 3% kan? 300.000. Eh, ini tinggal masukin. Kalau misalkan rugi satu, berapa kali? Ya, misalkan kita trading 5 kali lah ya. 5 kali. 5 kali. Kemudian cut loss-nya sekali. Apa? Untungnya satu. Untungnya kita trading 5 kali. Untungnya 4 kali. Loss-nya sekali. Tinggal potong. Gitu. Ini ilustrasinya. Jadi kalau misalnya apa? Kalau kalian tahu target-targetnya seperti ini, otomatis udah gampang. Jadi bisa keukur gitu loh. Ya. Nah, ini dan ini yang bawah ini tuh kemarin porsi pembelian ya. Kalau 20%, target 3% berarti level cut loss-nya 2%. Second liner, ini gradingnya. Target profit berarti 5%. Untuk 10% menyamain 3%-nya 20% itu harus 5%. Kayak gitu. Nah, porsi pembelian untuk grade C 5% modal, untuk mencapai 3%-nya seperti grade A harus butuh setidaknya 50%, apa 10%. Kayak gitu. Cut loss-nya segini. Ini nanti gue ajarin deh di Hot Country. Udah lama nggak bahas ini soalnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalian juga harus bisa setidaknya cara mengukurnya, belajar untuk cara mengukur. Kalau misalkan kalian mau jadi seorang pedagang, kayak gitu. Ya, oke. Kita lanjut. Sekarang kita sama seperti trading saham ya, seperti tadi udah kita jelasin. Kemudian nextnya adalah mindset nilai instrumen ya. Jadi kalau saya menganggapnya kalau seorang investor itu harus punya mindset gimana sih, sebagus apa sih value atau nilai intrinsiknya si perusahaan ini atau nilai intrinsik dari si instrumen ini gitu ya. Ya. Oh, saya ada saya ada ketinggalan satu sih contoh. Eh sini sini ada yang invest invest di reksadana saham nggak? Reksadana saham, reksadana campuran, gitu. Ada nggak? Di kalian kan berarti jatuhnya invest ya.
Ada kok. Oke. Kan kan sebutannya investasi di reksadana kan. Tapi sebenarnya kalau kalian mikir instrumen itu diputer supaya kalian bisa menghasilkan profit kan dari apa? Dari trading kan. Bener nggak? Kan di tradingin sama si fund manajernya. Ini ada produk reksadana saham nih, ya kan? Ya kan? Jadi kita nggak, nah itu aja logiknya adalah logiknya aja. Kita invest di reksadana saham pun yang ngegerakin supaya kita bisa dapat profit si fund manajernya ya mau nggak mau harus trading. Tradingnya ya nggak nyari 1% 2% ya, tapi swing kan swing trading juga gitu loh, ya kan? Ya, jadi kita nggak bisa nyala, nggak bisa inilah, jangan jangan punya tujuan, ini maksudnya jangan punya cara berpikir kayak kalau apa eh, saham ini cocoknya untuk trading atau untuk invest gitu ya. Walaupun iya ada saham yang cocok memang untuk invest, ada saham yang memang cocok untuk trading gitu. Oke ya, semoga dengan ini jadi kalian jadi tahu. Nah, mindset nilai instrumen itu menjaga nilai aset. Ya, kita lihat nilai asetnya seperti apa dan kita punya aset, punya modal yang harus kita jaga. Kemudian kita melirik instrumen yang nilainya bagus. Ya, yang nilainya bagus itu kan nggak harus murah ya. Sekarang kan udah banyak nih. eh Sekarang tuh udah banyak yang namanya investing tuh nggak harus yang namanya value investing. Karena murah pun pasti ada trap pertama. Nah, ada juga orang yang invest dari growth investing. Growth investing itu nyari perusahaan-perusahaan yang growth gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang growth itu seperti apa sih? Seperti banking kita, BCA, BRI. Kayak BCA kan nggak bisa disebut value growth, value company kan. Maksudnya eh, company yang murah gitu secara value nggak bisa karena growth, karena pertumbuhan bisnisnya tiap tiap kuartal tiap tahun tuh bertumbuh. Nah itu disebut growth invest style ya, growth company gitu. Kemudian kita makanya kita harus cari yang bagus menurut kita, yang bagus menurut standar apa yang kita pelajari. Melihat jauh ke depan atau long term ya. Jadi kalau udah yang namanya investasi pasti kita akan lihat long term lah, jauhnya seperti apa. Kemudian memahami cara kerja instrumen atau perusahaan. Nah, ini yang selalu saya tekanin kalau misalnya kalian mau invest sesuatu, kalian harus tahu. Kalau kalian mau invest di saham, kalian harus tahu perusahaannya itu perusahaan apa, cara dia making money itu seperti apa, cara dia profit itu seperti apa. Kemudian dia itu akan bangkrut atau the worst case-nya ini perusahaan jelek itu karena apa? Itu penting karena yang namanya belajar fundamental itu nggak harus, sorry kalau bosan. Eh, Belajar fundamental itu nggak harus nilai, nggak harus selalu hitungan, tapi menganalisa sebuah perusahaan, cara kerja perusahaannya seperti apa, cara kerja dia cetak uang seperti apa, apakah company ini sehat, itu juga analisa fundamental, ya gitu ya. Ini ada pertanyaan, mau tanya Stockfit suka dikasih porsi 10% itu artinya kita masuk maksimum 10% dari 100 juta atau kita masuk bertahap. Oh, kalau porsi 10% ya 100%, apa 10% dari 100 juta gitu. Nah, 10% dari porsi atau misalkan ada batas lah. Biasanya kan kalau misalkan orang yang 10% modal 1 miliar sama satu dengan 10 juta kan pasti 10% berbeda ya. Nah, kalau makanya biasanya ditambahin dengan 10% atau maksimal berapa ratus juta atau berapa juta lah gitu. Karena kan biasanya kalau saya tuh gampangnya diukur dari jumlah bid offer. Misalnya Misalnya di sini bid over ya. Ini misalkan katakan cuma 100, 200 lot, 100 lot, 50 lot. Kan nggak mungkin kan kalau kita mau mencapai misalkan 10% dari 100 juta atau 1 miliar. Nah, biasanya kalau itu saya batasin. Misalkan boleh makan berapa papan, maksimal berapa papan. Nah, berapa papan ini kira-kira itu berapa berapa juta gitu lah cara hitungnya. Oke, dan sampai sini. Eits.
Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita nanti masuk ke saham-saham yang menarik untuk untuk minggu depan. Ada? Wannya dan Kak Karolin. Halo Kak, Ibu Foni. Ya. Halo, halo, halo. Waduh. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Jadi ke saham yang menarik. Oke, kita akan bahas ya sebentar. Oh, yang mau nanya saham nanti coba dropin ke itu. Ntar kita buka chart. Ini kita kelarin dulu. Nah, ini gue akan lihat ada MTEK ya. MTEK ini konsolidasinya cukup bagus. Dia ada broadening wedge ya. Kalau kita lihat dengan, tapi harus tunggu konfirmasi dia break 500 atau mungkin kalau mau buy on weakness mungkin sekitar 470, 460 itu boleh. Tapi kalau nggak dapat di sampai 460, 470 mungkin break 500 baru masuk karena dia punya target sekitar 5, 560, 560, 570 ya. Ini targetnya. Kemudian kita lihat ada Bird ya. Bird ini ada indikasi flag pattern. Dia konsolidasi di sini bolak-balik ya. Level buy mungkin 2030 sampai 2050, tapi kalau misalkan dapat di sekitar 1900 sorry 2000, 1980 itu cukup oke lah karena ini dekat-dekat level supportnya. SL itu under 1970 karena begitu jebol 1970 dia itu udah patah. Kemudian targetnya sekitar 2400, 2020, 2400, 2420 ya itu kemudian aman. Aman mineral kita lihat ada indikasi double bottom ya. Level ini sudah sedikit terbentuk. Mungkin kalau secara jangka besar dia ada falling wedge ya. Nah, itu boleh diperhatiin aman. So far flow-nya juga cukup bagus. Nah, buy-nya mungkin di sekitar 9.400 sampai 9.500 dengan SL-nya di under 9.200. Target profit sekitar 11.000 sampai 11.400. Ya, oke. Nah, ini ada titipan sebelum nanti kita ngobrol ya. Ini ada titipan buat teman-teman yang mau, mungkin teman-teman temannya mau belajar soal dasar-dasar investasi dan strategi sukses investasi saham. Nah, ini ada pilihan dari Akademi Admirals ya. Ini bisa kita pelajari secara video ya, e-course ya. Ini saya buka ini ya, ada deh. Ya, ini lagi diskon dari 1 juta jadi 699.000. Ini terdapat ada berapa course ya? Gue lupa lagi. Ini ada beberapa course ya, ada 6 apa 5. Jadi ini pure sebenarnya adalah eh, course yang untuk orang yang belum ngerti soal saham. Jadi udah lengkap semua ya. Ada introduction to stock market investing, kemudian introduction to sorry. Nah, belajar psikologi aset dan ekonomi of investing, kemudian ada terminologi stock market, corporate action sama IPO, kemudian analisis soal termasuk belajar nanti fundamental, technical dan cara screening dan cara termasuk cara buka account itu ada karena memang dituju oleh orang yang belum mengerti sama sekali tentang investasi di saham gitu ya. Gitu. Nah, ini harganya lagi diskon dari 1 juta menjadi 699.000. So, buat teman-teman yang mungkin temannya lagi mau belajar, baru mengenal saham gitu-gitu ya, boleh dikasih tahu, boleh dikabarin gitu ya. Oke, kita akan bahas. Ini ada yang nanya saham ya. Kita lihat Antam. Nah, Antam kalau kita lihat dia masih bergerak. Ini masih cenderung sideways ya. Cenderung masih belum
Kemarin sempat naik ke atas, kemudian dia turun lagi. Nah, saat ini tuh dia berada di resisten. Bahkan mungkin kepentok di resisten ini, dia ada beberapa resisten di sini juga ada, ya. Jadi eh, Antam so far masih belum ada. Mungkin kalau dia turun ke 14.30 dan bisa berhasil mantul dari sini, mungkin bisa naik. Tapi kalau nggak agak susah. Ataupun tunggu dia break 15.25, mungkin dia masih punya potensi bisa naik ke atas. Itu Antam, ya. Cuman biasanya indikasi dari pattern bearish broadening wedge-nya ini biasa akan cenderung bisa jebol ke bawah. Tuh, Mayora, kita lihat Mayora ya. Nah, Mayora kemarin secara ini udah kena target, ya, udah hampir kena target. Nah, sekarang dia konsolidasi ulang. Apakah bisa sampai 2.800 lagi? Oh, sangat memungkinkan kalau 2.800. Kalaupun besok dia koreksi turun ke 2.666, 2.600-an. Ya, mudah-mudahan dia bisa pullback. Ya, coba kita lihat ya. Hmm, kita lihat. Nah, dia mungkin punya potensi dia untuk koreksi sampai sini, 2.680. Ya, mungkin bisa juga jelek-jeleknya sampai 2.600. Itu baru mantul. Punya potensi kok. Tapi kalau mungkin besok pagi. Biasanya kalau ini kan deket kan sama 2.800. Ya, siapa tahu besok pagi-pagi hari Senin buka ke atas. Kalau mau jual ya jual. Tuh. Kayaknya ininya masih oke. Balik stok bid. Stok bidnya Mayora. Iya, volume akumulasinya juga masih bagus kok. IU, BBKZ, NIR, XBX, BR. Bagus. Harusnya bisa. Indikasinya secara akumulasi juga masih terjadi akumulasi, jadi masih cukup bagus sih. Tuh. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan, silakan. Harusnya mungkin ya mudah-mudahan marketnya udah enak ya, eh composite-nya. Nah, seperti ini naik. Cara analisa flow gimana? Kalau kok bisa dibilang bagus? Nah, simpelnya kan kalau dulu tuh sebenarnya ini panjang, tapi simpelnya gini, kita harus tahu pertama kode broker yang biasa dipakai oleh retail. Kalau dulu tuh cara saya biasanya orang tuh kebanyakan orang pakainya apa kode apa brokernya apa? YP, PD, kemudian kakak ini Philip, CC ini Mandiri Sekuritas, ada NI. NI ini tuh BNI Sekuritas, ya. Kemudian ada XC, XC itu Ajaib Sekuritas, XL itu Stockbit. Nah, itu saham apa produk dan produksi sekuritas yang sering dipakai oleh investor retail seperti kita kan. Nah, itu jadi indikasinya adalah ketika deretan kode broker itu di kiri, nah kita lihat yang kanan. Kalau yang di kiri, besok keluar ujian kono. Ya, jadi itu cuma indikasi, jadi nggak selalu pasti ya. Tapi biasanya kita bisa ketahuan kalau misalkan eh, yang pakai itu ternyata bukan retail. Biasanya ada indikasinya. Misalkan ini contohnya. Ketika kecenderungan punya YP di kiri, OD di kiri, OD ini kalau nggak salah BRI dan Reksa. Sorry kalau salah, tapi kayaknya si OD warna kuning soalnya, warna hijau soalnya BUMN. KK Philip Sekuritas. Kemudian PD Indo Premier. CC Mandiri Sekuritas. ZP ini Kim Eng, Maybank, DX. OD sama DX itu gue suka lupa, suka kebalik. Nah, tapi nyasar nih satu nih NI di sini.
Berarti bisa indikasi NI-nya bukan retail, tapi mungkin big player pakainya di sekuritas ini. Tuh. Nah, sebenarnya kalau mau simple tuh sebenarnya kan kita tinggal lihat ini nih. Ini kan ada kalau bandar volume, kalau bandarnya volume akumulasi yang naik ya berarti ini jadi biru atau jadi hijau. Kalau turun ya berarti buangan. Cuman biasanya somehow di sini keluar accumulation, 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 tapi belum tentu accumulation. Begitupun sebaliknya. Di sini kalau distribusi, 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 belum tentu ini terjadi distribusi. Kadang ada aja yang istilahnya pindah kantong kanan kiri. Jadi misalkan contoh YU sama YP. Ini satu grup yang sama terjadi transaksi. Jadi transaksi nilainya hampir sama, lotnya hampir sama. Ini 12,3 K, ini juga misalkan 12,2 K. Nah, itu kan mirip kan? Nah, itu terjadinya crossing istilahnya. Crossing itu membuat adanya volume. Jadi misalkan saya sama Kak Caroline, Kak, makan ya 1.000 lot. Oke kok, makan. Nah, itu kecipta volume kan? Tapi itu bukan berarti terjadi buangan, karena saya cuma mindahin barang saya ke Kak Caroline gitu. Makanya kalau analisa flow tuh nggak segampang itu. Cuman kalau mau lihat sekilas, ya kayak gitu biasanya. Kalau gampang, kalian punya Stockbit, apa aplikasi Stockbit, pakai aja bandar volume. Kemudian biasanya kalau analisa banking, blue chip, BCA, BBRI, itu biasanya saya pakainya yang foreign flow. Karena kan masih kita itu kalau yang gede-gede masih masih terpengaruhi oleh pergerakan dari dana asing. Nah, dana asing itu seperti apa? Kayak KZ, AK, PKRX, JP, ya, YU, ya gitu. Kan ini warna-warna ini kan ada kode. Ini eh, lokal yang ungu. Ini BUMN, sekuritas BUMN yang warna hijau. Kalau ini asing. YP kenapa merah kok? Ya karena kan YP kan dari Korea kan, Daewoo dulu. Jadi dia dianggap sekuritas asing. Walaupun yang pakai banyak retail. Ya, ini XL, XC kan kuning nih. Apa ungu lokal swasta. IF ini Samuel. IF ya IF Samuel. Ini YB, JUC. Jadi ini pun kalian juga harus tahu. Ya, bener kayak hafalan untuk ujian gitu. Nah, ini biasanya kalau banking, biasa saya suka ceknya foreign flow. Foreign flow berarti yang di filtering itu ada cuman yang asing. Jadi yang asing nongol di sini gitu. Ya, kayak gitu. BBCA. Oke, masih ada yang mau ditanyain? Kalau sudah tidak ada, ya ini akhir dari pertemuan kita untuk market update hari ini ya. Semoga apa yang kita share hari ini berguna buat kalian. Semoga bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan, dan kedepannya setidaknya udah bisa membedain lah apa itu investasi, apa itu trading. Jadi kalau ada yang bilang trading itu salah, harusnya invest ya. Kalian kasih tahu aja seperti yang tadi saya kasih tahu gitu. Ya. Jadi dua-duanya saling punya simbiosis mutualisme lah. Dua-duanya butuh saling mendukung gitu. Nggak bisa lepas. Oke, so itu aja dari saya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Semoga bisa membuat kita makin maju ya dan berakhir profit juga secara konsisten. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Terima kasih.